Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man ma akala ahadun ta'amun qattun khairan min ayya kula min amali yadihi." Rasulullah bersabda bahwa makanan terbaik yang dimakan seseorang adalah makanan yang diperoleh dari hasil kerja kerasnya sendiri. Ini ayat hadis motivasi bagi kita untuk bekerja, berwirausaha agar hidup kita lebih baik. Tidak boleh bermalas-malas, tidak boleh mengharapkan bantuan orang lain. Kita hidup tapi bekerja keras dengan tangan kita walaupun hasilnya sedikit. Karena Rasulullah mengatakan makanan yang terbaik itu adalah makanan yang dimakan seorang adalah makanan yang diperoleh dari hasil kerjanya sendiri. Dikisahkan bahwa Nabi Daud alaihissalam pernah dengan kepribadiannya sendiri, penasaran dengan kepribadiannya sendiri. Beliau pun meminta pendapat kepada bawahannya. Suatu hari malaikat Jibril menampakkan diri dalam sosok manusia. Daud bertanya kepadanya, "Hai anak muda, bagaimana pendapatmu tentang Daud?" Ia menjawab, "Daud adalah hamba yang baik, tetapi punya satu kekurangan." Nah, lalu jadi Nabi Daud ini dikritik oleh malaikat kalau dia orang baik, tetapi ada satu kekurangan. Lalu dia bertanya, "Apa kekurangannya?" Ia menjawab, "Daud masih menggantungkan makanannya dari Baitul Mal, milik kaum muslimin." Jadi karena Nabi Daud masih menggantungkan penghasilannya pada Baitul Mal, maka dia dianggap masih memiliki kekurangan. Jadi bersyukurlah yang memiliki usaha, pekerjaan. Dengan pekerjaan itu dia mendapatkan hasil. Padahal Allah sangat mencintai hambanya yang makan dari hasil keterampilan tangannya sendiri. Lalu beliau kembalilah ke mihrabnya dan menangis sesedu-sedu dan berdoa, "Wahai Tuhanku, ajarkanlah keterampilan kepadaku hingga saya tidak makan dari Baitul Mal kaum muslimin." Maka Allah pun mengajarkan kepada Daud cara merajut baju perang dan melenturkan besi baginya, hingga besi itu seperti tepung yang mudah dibentuk. Semenjak itulah setiap kali ia selesai memenuhi kebutuhan keluarganya, ia pun membuat baju perang lalu menjualnya. Daud dan keluarganya hidup dari uang hasil penjualan baju perang ini. Sebagaimana Allah berfirman, "Dan tidaklah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah." Dalam surat Al-Anbiya ayat 80. Jadi sahabatku yang berbahagia, sebagai motivasi agar kita terus bekerja keras, meningkatkan etos kerja kita, sehingga apa yang kita usahakan itu adalah sebenarnya dicintai oleh Allah. Maka kita lihat di pinggir-pinggir jalan orang yang berjualan goreng pisang, menjual makan makanan ringan, kemudian menjual pangsit dengan mendorong gerobaknya. Itu adalah orang-orang yang mencari harta dengan tangannya sendiri. Itu lebih mulia dalam pandangan Allah, lebih dicintai oleh Allah. Bahkan dalam sebuah hadis diceritakan juga ketika Rasulullah melihat ada orang-orang yang bekerja keras mencari harta, beliau mengatakan orang itu juga termasuk dalam fisabilillah. Jadi bekerja keras mencari harta untuk anak, keluarga, dan untuk orang tua kita, itu adalah kita berjalan di jalan Allah. Oleh sebab itu tetap semangat berusaha, bekerja, mencari rizki semata-mata untuk ridha Allah,
dan kita bekerja tidak memakan yang haram, menjaga agar tidak memakan yang haram, berusaha dengan sekuat tenaga. Semoga Allah memberikan jalan terbaik dalam hidup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahwa bekerja itu adalah ibadah. Jadi jangan kita hanya memahami ibadah itu dalam pengertian sempit, hanya sholat, puasa, zakat, baca Al-Quran. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan sebuah hadis bahwa Nabi Allah mencintai orang yang melakukan mencari usaha, bekerja dengan tangannya sendiri, lebih mulia daripada meminta-minta. Saya kutip beberapa pernyataan para sahabat dan para ulama yang sangat memperhatikan betul bahwa bekerja itu juga merupakan bahagian dari ibadah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Hai orang-orang fakir," jadi ini kepada orang-orang yang mungkin kehidupannya sulit dan sebagainya, "bangkitlah dan berbisnislah. Karena jalan mencari rezeki sangat jelas. Janganlah kamu menjadi peminta-minta." Jadi Umar bin Khattab mengajak orang-orang miskin, orang-orang fakir agar jangan meminta-minta, bekerjalah. Di perkataan lain beliau mengatakan, janganlah kalian malas mencari rezeki dan hanya berdoa. Jadi tidak cukup dengan berdoa, "Ya Allah, berikanlah rezeki kepada aku." Bukankah kalian semua tahu bahwa langit tidak pernah menurunkan hujan emas dan perak? Ahmad bin Hambal pernah ditanya oleh salah seorang, "Bagaimana pendapatmu tentang orang yang mengurung diri di rumah?" Ya, ini orang-orang yang malas bekerja, ya, mengurung diri dalam rumah. Lalu atau dia berdiam diri di masjid. Nah, dia berdiam diri di masjid tapi tidak ada pekerjaan. Ini kata Ahmad bin Hambal, orang itu tidak bekerja sama sekali. Kata pertanyaan dia, orang itu tidak bekerja sama sekali lalu menunggu-nunggu datangnya rezeki, pemberian orang. Apa jawab Ahmad bin Hambal? Dia adalah orang bodoh. Dia tidak mendengar sabda Nabi SAW yang menegaskan bahwa sesungguhnya Allah menjadikan rezeki di bawah bayangan keterampilan tangan. Jadi Nabi, para sahabat sangat membenci orang-orang yang malas, lalu mengatasnamakan semangat beribadah lalu duduk di masjid ingin meminta-minta. Harus ada keseimbangan kita dalam beribadah untuk akhirat. Ya, kita pergi ke masjid, sholat, kemudian pulang. Di ayat Al-Quran kan juga dikatakan, ya, dalam surat Jumu'ah, bahwa fantasiru fil idza qudiyatis shalah fantasiru fil. Kalau sudah selesai sholat, bertebaranlah di muka bumi. Ya, fa idza faragta fansab. Ini ayat-ayat yang mendorong kita untuk meningkatkan etos kerja. Sebab itu, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ada sebuah syair yang mengatakan setiap orang harus mampu bekerja. Saya rasa kuburan tidak butuh kain kafan. Ya, kita harus bekerja keras. Ibnu Mas'ud juga pernah berkata, kata beliau sahabat Nabi, "Sesungguhnya saya sangat membenci pengangguran yang tidak bekerja untuk mencukupi kehidupan dunianya dan malas beribadah untuk bekal akhiratnya." Ini yang lebih parah lagi, ya, sudah malas bekerja tapi malas juga untuk beribadah. Ini menunjukkan bahwa para ulama sepakat bahwa kita harus bekerja keras. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Tempat kematian yang paling saya cintai adalah pasar, karena di tempat inilah saya menjual dan membeli barang untuk memenuhi kebutuhan keluargaku." Inilah ucapan-ucapan para sahabat yang mengatakan bahwa jangan kita meminta-minta tapi harus bekerja. Jadi
Dan jangan kita menghina orang-orang yang bekerja keras. Jadi kalau ada orang menjual apa ke rumah kita, kalau kita punya dibeli, karena kita menghormati orang itu, ya, karena mereka sudah bekerja keras mencari rezeki untuk anak dan keluarganya. Sahabatku yang dirahmati Allah, Imam Syafi'i dalam sebuah syairnya pernah mengatakan, bagiku merupakan kesedihan tinggal di suatu kota yang kelebihan orang yang utama dianggap sebagai kekurangan. Kekurangannya karena kelebihan harta adalah kesempurnaan, dan kesempurnaan karena kekurangan harta adalah kekurangan. Itulah beberapa video kedua saya mengajak kita untuk menjaga keseimbangan. Hidup semakin berat, kita harus bekerja keras. Apapun yang kita lakukan selama kita bekerja dengan niat untuk menghidupkan keluarga kita, menurut saya itu juga ibadah. Dalam sebuah ungkapan, berbuatlah untuk duniamu seolah engkau akan mati besok, berbuatlah untuk akhiratmu seolah kau akan mati besok, dan berbuatlah untuk duniamu seolah kau akan hidup selama-lamanya. Semangat berjuang, semoga sahabat-sahabat kita diberi rahmat oleh Allah.